Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Anjarsari. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video tentang pembelajaran untuk tugas praktek pengalaman lapangan. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Santika, silakan dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Doa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi fisika kita. Ya, materi yang akan kita bahas yaitu sekarang di bab 9. Ya, apa materinya? Silakan dibaca. Ya, teknologi digital. Oke, sebelumnya silakan simak dulu ya video berikut. Terus nanti kalian pesan apa yang disampaikan pada video ini ya. Silakan menyaksikan. Pak Budi, masuk. Lewat. Halo Pak RT, masuk. Ada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Ini gak pada bagus sekali jadi. Makanya pakai TV digital. Betul, persiapan yang era TV digital dari sekarang. Oke, ya. Bisa disimak tadi videonya ya. Nah, kira-kira pesan apa yang terkandung pada video tersebut? Ayo, apa? Santika? Pada masuknya, Apanya tuh? kualitasnya. Oke, kualitas. Kemudian apa lagi? Yang lain? Lebih apa? Suaranya lebih jernih. Yang lain? Apa lagi? Gambarnya lebih jelas atau lebih jernih ya. Sudah pada pakai TV digital di rumah? Sudah ya. Mengapa saat ini kita perlu mengganti siaran TV analog ke siaran TV digital? Yaitu apa tadi alasannya? Karena kualitasnya lebih baik daripada kualitas TV yang analog ya. Nah, kita bisa lihat di sini TV yang analog itu renyek. Tahu renyek? Banyak semutnya ya dibandingkan dengan TV yang digital ya. Jadi tuh kudu ngagilek-gileken deui antena ya, sekarang mah cukup dengan menggunakan apa? TV digital ya. Nah, kemudian kemarin yang udah HGC siapa? Daima ya, Daima. Daima masih bisa kontek-kontekan sama orang tua di Malaysia atau di Thailand, di Singapura, ke Indonesia masih bisa ya. Nah, bagaimana caranya kita masih bisa berkomunikasi dengan saudara atau teman kita dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel? Kebayang dong kalau misalnya dari Indonesia, dari Sukabumi, ya kita mau ke Malaysia, mau menghubungi saudara atau teman kita, harus menggunakan kabel. Ya, nah ini kenapa? Dan bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab gak? Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara dalam jarak yang sangat jauh? Contohnya dari Indonesia ke Malaysia. Indonesia khususnya bagian Kalimantan. Ada yang bisa? Ya, salah satunya itu ya. Salah satunya adalah ada gelombang elektromagnetik. Sekarang pada materi teknologi digital ada 2 tujuan penting yang akan kita tuju. Yang pertama adalah memahami konsep penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk analog dan digital, serta menganalisis transmisi data dalam bentuk analog dan digital. Ya, jadi intinya kalian harus paham bagaimana konsep penyimpanan data. Yang pertama dalam bentuk analog dan yang keduanya dalam bentuk digital. Yang keduanya menganalisis
transmisi data dalam bentuk analog dan dalam bentuk digital. Ya. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama pendahuluan, kemudian nanti akan ada diskusi kelompok, ya. Setelah itu, setelah diskusi kelompok nanti akan ada presentasi setiap kelompok, ya. Disiapkan perwakilannya 1 orang dan nanti saya akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling baik. Ya, semangat ya untuk kegiatan hari ini. Nah, sekarang ada video lanjutan lagi untuk menjawab video yang sebelumnya, ya, atau penjelasan dari video sebelumnya. Oke, kita simak ya. Suara. Pertama kali, televisi masuk di Indonesia sekitar tahun 2000 dengan siaran dalam dinikmati. Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini hanya dengan menambah alat konverter atau set-top box. Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam. Hubungkan kabel antena ke unit set-top box. Sambungkan kabel dari unit set-top box. Radio mari kita sukseskan program siaran TV analog menuju siaran digital. Apa yang bisa ditangkap dari video ini? Pesan apa yang bisa ditangkap? Apa? Dinda? Nggak tahu. Yang lain? Daripada? Ya, ya. Jadi kenapa pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk mengganti siaran TV analog ke siaran TV digital, ya. Target pemerintah itu kan sebenarnya sampai tahun 2018 ya. Tapi sampai sekarang masyarakat masih ada yang belum bisa menggunakan atau menerapkan TV digital. Jangankan beralih dari analog, membeli TV-nya dulu ya, TV-nya dulu aja belum kebeli, apalagi harus berpindah dari TV analog ke TV digital, ya. Nah, semoga aja bisa terlaksana dengan secepatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas sinyal ya. Nah, kita kan kalau misalnya mau komunikasi lewat internet maupun telepon, kita butuh yang namanya sinyal. Nah, sinyal ini terbagi menjadi berapa yo? Dua ya. Ada sinyal analog dan ada sinyal digital. Stabil, lebih praktis dan tahan lama ya. Serta pemeliharaannya yang relatif lebih sedikit karena dia tahan lama, serta bisa menyebarluaskan informasi dengan menggunakan ruangan yang tidak terlalu besar dan penyimpanan datanya tidak usah menggunakan perangkat yang lain, ya. Contohnya kalau Google Drive ya udah cukup komputer sama apa? Atau misalnya di HP sama apa? Sama internet misalnya ya. Kalau misalnya komputer kita mau simpen di Google Drive, cukup komputer aja sama internet, udah cukup. Dan informasi dengan transmisi data itu lebih mudah disimpan ya. Tapi ada juga kekurangannya ya. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kenapa ya begitu? Ya, karena yang semuanya hanya Allah. Ya, jadi segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, kalau ada kelebihannya pasti ada kekurangannya, ya. Oke, sekarang kita akan diskusi kelompok. Jadi di meja kalian sudah saya sediakan LKPD-nya. Ada beberapa soal yang harus kalian analisis, ya. Nah, di sini ada kelasnya. Kemudian kelompoknya kelompok berapa, ya, karena udah dibagi kelompok kan. Kemudian nama-namanya siapa aja, dan silakan didiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Soalnya ada 5, tapi soalnya soal analisis. Ya, silakan.
Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Kalista, dan rekan-rekan saya ada Santika, Mutia, dan Azura. Di sini kami akan menjelaskan soal dari LKPD yang sudah kami kerjakan. Kami menjawab nomor 4. Nomor 4 yaitu, transmisi data merupakan proses melakukan pengiriman data dari salah satu sumber ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data bentuk biner. Salah satu kelebihan transmisi data digital adalah menyediakan kapasitas penyimpanan data yang besar sebab disimpan di jaringan internet ataupun di dunia maya, di mana peringkat ini tidak akan terbebani dengan kapasitas data yang cukup besar. Namun data rentan terkena virus. Lakukanlah analisis dengan kelompok Anda bagaimana cara virus dapat merusak data dan bagaimana cara menghindari rusaknya data oleh virus. Kami menjawab, virus dapat merusak data dengan cara menghapus, mengekskripsi, atau mengganggu kinerja perangkat lunak yang ada di dalam data tersebut. Cara menghindari kerusakan dari virus itu, yang pertama adalah memperbarui perangkat lunak, yang kedua menggunakan antivirus, yang ketiga menghindari membuka email yang mencurigakan atau bersifat spam, yang keempat jangan mengklik tautan yang mencurigakan, dan yang kelima adalah membackup data tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan sebutkan. Oke, Lintang.
Jadi, yang pertama itu file yang tidak bisa dibuka. Jadi, kalau misalnya kalian punya data nih, ada file gitu, terus gak bisa dibuka, kalian bisa menjadi tanda-tandanya kerusakan. Jadi, kalau misalnya filenya itu gak bisa dibuka, itu tuh tandanya file kalian itu ngalamin kerusakan dari si virus ini. Terus yang kedua ada perubahan ekstensi file. Jadi filenya itu tiba-tiba keubah gitu karena ada virus di dalamnya. Yang ketiga, pesan error atau peringatan. Kayak munculnya pesan error yang nggak biasa saat buka file itu menggunakan program tertentu bisa menjadikan indikasi kerusakan akibat virus. Terus yang keempat ada kerusakan struktural. Data yang terlihat rusak atau teracak tanpa alasan. Sudah segitu. Lanjut. Eh, Udah? Oke, silahkan. Ada pertanyaan lagi gak? Udah ya, cukup ya. Oke, mangga silakan ditutup. Sekian dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana cara kerja pada media penyimpanan data, mana yang paling efektif digunakan untuk transmisi data pada saat ini? Jawaban dari kelompok kami, yang lebih efektif itu yaitu flash disk. Kenapa? Karena flash disk dari segi fisiknya itu kecil, ringan, dan mudah dibawa kemana-mana. Dan dari segi kapasitasnya, flash disk itu menyediakan berbagai kapasitas. Ia juga mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah dan harganya yang relatif lebih murah dengan kualitasnya yang awet. Serta flash disk lebih cepat mentransfer data. Udah? Oke, Dari sini apakah ada pertanyaan? Sinyal digital mempunyai gangguan disparitas atau noise. Contohnya adalah distorsi. Bagaimana cara mengatasi noise pada sinyal digital agar sinyal elektromagnetik yang dikirim pada penerima dapat berlangsung dengan lancar? Yaitu dengan menggunakan shielding. Pastikan kabel dan perangkat elektronik terlindungi dengan baik. Menggunakan lapisan pelindungan shielding untuk mengurangi gangguan interferensi elektromagnetik eksternal. Kedua, pemilihan frekuensi yang tepat. Pilih frekuensi transmisi yang minim gangguan atau interferensi dengan sinyal lain dan lingkungan. Ubah menjadi sinyal digital oleh proses demodulasi dari dalam set-top box-nya, yaitu pemisahan sinyal karir atau pembawa terhadap sinyal informasi. Setelah itu, sinyal digital didekompres agar data-data tersebut dipahami oleh TV. Data-data tersebut dikonversi ke format digital agar sesuai dengan standar TV digital. Data digital tersebut dikodekan agar menghasilkan kualitas gambar yang baik, lalu set-top box menyimpan data-data tersebut. Untuk penggunaannya, kita dapat menggunakan remote control untuk memilih saluran, volume, atau fitur lain. Setelah itu, sinyal digital dikirim ke TV melalui HDMI. Setelah itu, kita bisa Pertama kali muncul, komunikasi modern analog baru mencapai 300 atau 1200 bit per detik. Teknologi analog mempunyai kelemahan karena komunikasi suara dan transfer data tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Kemudian, generasi remaja pada saat itu memicu terjadinya revolusi lahirnya teknologi digital. Bagaimana pengaruh kehidupan manusia saat pertama kali peralihan teknologi ke teknologi digital? Jadi pengaruhnya itu berdampak positif dan negatif. Dampak positif peralihan teknologi ke teknologi digital yaitu informasi jadi lebih cepat dan mudah didapat. Komunikasi, transportasi, dan kesehatan juga jadi lebih. Oke. Nah, sekarang saya mau memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling baik. Nah, saya serahkan kepada observer Ustadz Joni. Siapa Ustadz Joni? Yang paling baik. Siapa ya? Mana itu mic-nya? Inisialnya itu dari S. Dari S. Diituin ke Ustadz Joni. Yaitu
Si Joni. Si Joni. Dia sama Ustaz. Ini Mana sama Ustaz? sama Ustaz. Eh. Oke. Nah, dari hasil observasi ya, yang paling baik adalah kelompoknya. Kelompoknya siapa ya? Kelompok 5. Kelompok 5 ada Nur Naila, Anindita, sama siapa? Ya, sama Nadila. Mangga ke depan. Ustaz Diana, mangga dipersiapkan. Ada hadiahnya buat kelompok yang paling baik. Akan diserahkan oleh Ustaz Jenal. Mangga Ustaz. Hadiahnya ini. Jangan dilihat dari harganya, jangan dilihat dari bentuknya, jangan dilihat dari kualitasnya, tapi dilihat dari apanya ya? Dari warnanya. Warna apa ini? Mangga ke depan. Silahkan ini hadiahnya buat kelompok yang paling baik. Foto dulu. Ya gue udah di situ aja tadi. Nah, begitu. Selamat ya, sahabat. Iya, terima kasih. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari hasil diskusi kita hari ini? Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa memiliki kualitas yang lebih baik. Karena kualitas yang lebih baik dari segi apa? Segi suara maupun segi gambar dan segi video. Ya. Kemudian apa lagi? Penyimpanan transmisi, penyimpanan data ya, ada apa aja? Ada penyimpanan data yang analog dan penyimpanan data digital. Kemudian transmisi data, ada apa aja? Ada transmisi data yang analog dan ada yang digital. Kemudian yang apa lagi? Terakhir, transmisi data ya. Transmisi data ada yang dalam bentuk analog dan dalam bentuk digital ya. Kalau yang transmisi data analog contohnya seperti apa tadi? Transmisi data analog seperti apa? Tape recorder ya. Ya, yang transmisi data ya. Kemudian ada kaset pita. Kalau transmisi data yang digital seperti Google Drive, flash disk, DVD, ya, kemudian disket, floppy disk dan sebagainya. Oke. Ya, untuk semua kelompok bukan berarti kelompok yang lain tidak baik. Kelompok yang lain juga baik, tapi ada kelompok yang paling baik, ya. Nah, sekarang kita akan refleksi di depan kalian sudah ada lembar refleksi, silakan diisi lembar refleksinya, ada 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan kalian selama pembelajaran, apakah sudah mengerti atau belum? Ya, di situ ada 4 jawaban, ada sangat setuju, setuju, apalagi? Tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kalau sudah selesai lembar refleksinya, boleh dikumpulin ke depan ya, per kelompok. Sama LKPD-nya ya, LKPD-nya per kelompok juga. Udah? Sudah. Sama LKPD-nya. Nah, apanya?
Oke, pengisian lembar refleksinya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya. Nah, nanti ada penilaian sumatif. Penilaian sumatifnya berupa tugas. Nanti akan saya kirimkan filenya. Boleh nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan lagi minggu depan. Siap ya dikerjain? Oke. Terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat bagi kehidupan kita. Kita mendapatkan amal yang baik, barokah, ya, dan bisa mempermudah kita untuk melanjutkan, terutama kalian ya, melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, terima kasih Ustadz Fatur, Ustadz Jenal, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.